Q&A dari Q&A. Dari paling atas. Izin bertanya Pak dari Rustianto Desra PP. PP apa ya? Pulang pergi. Oh iya. Izin bertanya Pak, kita hanya punya lahan marginal di sini yaitu sulfat masam dan gambut. Wah, ini dua-duanya nih. Bagaimana solusi penanganannya gejala defisiensi Mg pada lahan sulfat masam yang disebabkan oleh oksidasi pirit karena sulfat masam dijadikan tapak timbun monding. Baik bos, bisa sampai yang sulit-sulit. Baik, terima kasih Pak Rustianto Desra PP. Pulang pergi, Pak. Iya, pulang pergi. Ya, masalah gambut dan sulfat masam itu satu, yaitu air. Kuncinya satu itu, tata air. Iya. Wah, kalau gambut itu bagaimana kita mempertahankan tinggi muka air agar gambutnya tidak terlalu kering. Iya. Nah, kalau sulfat masam itu bagaimana kita maintenance tinggi muka air supaya lapisan piritnya tidak teroksidasi sama-sama ya. Teroksidasi artinya terbuka kan? Kena oksigen. Kena oksigen, iya. Oksidasi itu terkena oksigen gitu. Nah, karena pada lahan sulfat masam ini lapisan pirit itu ketika teroksidasi atau kena oksigen, ketika dikeringkan, dia terpapar oleh oksigen, nah itu bisa menghasilkan pH yang sangat masam. Bisa sampai 2 pH-nya itu tanaman menjadi merana. Nah, ini menarik tadi Pak Rustianto ini gejala defisiensi magnesium. Wah, ini pernah saya tulis Pak. Pernah saya tulis. Nah, saya nggak sengaja sebenarnya ngamatin tanah pada daerah sulfat masam, pasang surut lah seperti itu. Nah, dari beberapa data, beberapa perkebunan yang saya kumpulkan, ternyata memang pada lahan sulfat masam atau pasang surut ini itu dominan sekali sering terjadi defisiensi magnesium. Defisiensi magnesium. Makanya biasanya dalam rekomendasi pemupukan kita selalu menyarankan pakai kaftan. Bukan pakai dolomit tapi pakai kaftan. CaCO3. Kalau dolomit kan CaMgCO3 magnesiumnya kan. Nah, seperti itu. Atau pakai glycerin seperti itu. Nah, terus ini yang sering salah Pak. Itu dibuat monding itu kan lapisan piritnya diambil, tumpuk kasih tuh pluk, ditaruh di atas, terus ditanam sawit. Bukan ditanam aja. Ditanam sawit dulu baru ditumpuk, dimonding kan gitu. Akibatnya itu tadi oksidasi tadi. Ya udah tanah di sekitar piringan itu dimonding itu ya udah 3, 2 sampai 3 pH-nya. Ya itu tanamannya kadang-kadang bukan defisiensi magnesium, tapi keracunan. Itu masalahnya Pak, kan akarnya tidak bisa berkembang. Betul. Karena begitu akar itu kan primer, sekunder, sampai kuarter ya Pak ya. Begitu dia muncul nabrak tadi, nabrak yang teroksidasi tadi. Sehingga cuma muter-muter aja di situ. Biasanya di awal mungkin nggak akan mengalami hal yang sama, tapi nanti begitu dia menghasilkan Pak, karena jangkauan akarnya butuh covering yang lebih luas, itu dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Mas, saya punya pengalaman juga yang ini, sabar dulu. Ini menarik ini. Pirit itu ada. Ini saya punya pengalaman. Saya dulu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Diundang bahwa kebunnya itu tergenang, Pak. Tergenang. Karena tergenang agak kuning, makanya disarankan orang dibikin parit. Di-drain, dibikin sirip ikan parit itu. Akhirnya apa yang terjadi yang saya bilang itu tadi? Jadi terbuka lapisan piritnya, dan itu dikasih di tanaman itu di barisnya pok. Akhirnya apa? Tanaman yang diikat itu pada mati semua. Iya itu Mas. Setelah mati, apa yang tumbuh, Mas? Jamurnya adalah bukan Ganoderma, tumbuh jamur yang warna seperti Ganoderma, warnanya kuning. Itu namanya penyakit vomitopsis. Dan itu kenapa kuning? Itu belerang. Karena belerangnya jadi dia bisa berasosiasi, makanya sebagai jamur indikator bahwa di situ ada piritnya. Ini jadi melebar, ini jadi menarik. Nah, tentunya Pak, kita juga ini udah ada jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain juga. Karena sama pertanyaan ada yang sama Pak. Ada ya? Ada yang sama. Kita belum membaca tapi udah menjawab. Saya kira untuk pirit sulfat masam sudah terjawab. Intinya
pirit ataupun gambut ya, sebab masam ataupun gambut itu kuncinya satu Pak, air. Iya, airnya. Manajemen air. Jangan sampai lapisan piritnya itu teroksidasi. Betul. Gitu. Jadi harus pintu-pintu airnya harus diatur sedemikian rupa ketika musim kemarau seperti apa, musim hujan seperti apa, itu harus tetap dijaga. Kata orang 40 sampai 60 cm kalau dulu. Betul. Kalau itu gambut. Oh, gambut. Gambut. Kalau ini harus di atasnya aja, pokoknya dia di atas mineral piritnya. Oh, iya. Piritnya harus tetap terendam. Iya. Sebenarnya Pak, di ini nambahin nih Pak Eko. Jadi sebenarnya di kesesuaian lahan itu sebenarnya ada faktor pembatas ketebalan kedalaman tidak lebih dari 70 Pak. Iya, gitu. Sebenarnya tujuannya itu kan untuk itu Pak, untuk mempermudah nanti ke depannya kan gitu. Karena begitu teroksidasi ya seperti Bapak ceritakan tadi, lawannya juga kalau bisa dia menimbulkan kematian karena serangan dari pirit itu sendiri, yang kedua bisa menimbulkan efek dari sisi hama penyakitnya. Tapi sisi positifnya Pak, saya pernah mengevaluasi lahan di areal pirit itu produktivitasnya juga di atas 32 ton Pak. Berarti ada potensinya. Ada potensinya. Jadi di gambut pun juga sama. Jadi untuk membesarkan hati para audien semua bahwasanya areal marginal suboptimal kalau dikelola dengan baik bisa mendapatkan produktivitas yang juga melebihi dari kelas lahannya Pak. Iya. Di mana ada kelemahan, di situ ada kelebihan. Iya. Di mana ada kesulitan, di situ ada kesulitan. Karena gini, katanya gambut itu sulit, tetapi kan kita berbudidaya itu membutuhkan air. Iya, di daerah gambut airnya melimpah. Iya, Pak. Tinggal water management tadi. Ya, sisi positifnya Pak dari data-data yang kita dapatkan analisis dari areal di Pasang Surut sama di gambut ini, jumlah tandannya melebihi dari standar di lahan mineral Pak. Jadi jumlah yang terkelola dengan baik itu, jumlah tandan itu bisa lebih dari 15, 18 sampai 18 bahkan dalam 1 tahunnya. Karena apa? Karena kuncinya yang seperti disampaikan oleh Pak Eko tadi, airnya tersedia sepanjang waktu. Oh iya. Mas, ini pertanyaan masih banyak. Oh iya, monggo Pak. Mau resen dulu kan adil Pak, satu-satu dulu. Ganti-gantian. Raise hand 1, Q&A 1 terus. Sama yang sudah ngirim pertanyaan. Iya, ini silahkan. Pak Eko BB Pak. Mana Eko BB yang mana? Pak Eko BB. Yang mana enggak nampak apa? Nomor 3 dari bawah. Nomor Eko BB. Ya. Itu. Ini Pak Eko BB sama Fahmi juga sama itu tadi. Sudah? Nah, ini. Ya.